Halo warga KDM sekalian, baru-baru ini lagi rame, lagi viral di media sosial di mana Yong Shefra memuji Kang Deddy Mulyadi. Yong Shefra mendukung Kang Deddy Mulyadi. Yong Shefra tertawa karena apa? Karena Yong Shefra melihat sesuatu hal yang lucu dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Yong Shefra ini memuji Kang Deddy Mulyadi? Apa alasannya? Apakah yang dipuji itu kebijakannya atau sifatnya atau karakternya? Menurut kalian gimana? Apakah Kang Deddy Mulyadi ini pemimpin yang cocok dipuji atau tidak? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian tidak hanya itu, ternyata Yong Shefra ini sangat mengapresiasi netizen yang ada di Jawa Barat. Sangat mengapresiasi, sangat suka dengan netizen yang ada di Jawa Barat. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Yong Shefra ini memuji netizen atau warganet yang berasal dari Indonesia? Apa alasannya? Apakah karena netizen yang berasal dari Indonesia itu militan, baik di media sosial, kemudian ramah, dan lain sebagainya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Baru-baru ini lagi viral atau rame di media sosial di mana Yong Shefra memuji Kang Deddy Mulyadi itu dengan sebutan duren. Apa itu duren? Duda keren. Jadi Yong Shefra mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini duda keren ya, walaupun sudah tua ya, walaupun sudah berumur ya. Tapi menurut saya pribadi, KDM ini orang yang sangat luar biasa ya, orang yang sangat berkarisma, walaupun umurnya sudah tua, tapi banyak wanita yang menggandrungi Kang Deddy Mulyadi. Banyak wanita yang pengen jadi istri daripada KDM. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, netizen Jawa Barat atau netizen Indonesia ya, rata-rata netizen Indonesia itu sangat militan guys ya, militan banget ya. Mereka sangat kekeh atau gigih gitu ya. Kalau misalnya nih Kang Deddy mulai dekat dengan Yong Shefra, maka netizen warga Jawa Barat itu ya biasanya akan ramah banget gitu ya dengan Yong Shefra. Akan baik dengan Yong Shefra. Bahkan baru-baru ini Yong Shefra bikin channel YouTube guys ya. Channel YouTube baru bernama Yong Shefra Othman. Walaupun yang nonton masih sedikit ya, tapi kalau saya perhatikan itu ya, Yong Shefra ini sangat mendukung ya, sangat salut dengan netizen dari Jawa Barat, netizen warga Jawa Barat. Kemudian selain itu, Yong Shefra ini banyak meniru kebijakan-kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi ya. Di video sebelumnya saya udah bahas kebijakan daripada Yong Shefra juga ditiru oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi mereka saling bertukar informasi, saling diskusi ya. Jadi menurut keyakinan saya, Yong Shefra dengan KDM ini sudah pacaran guys. Sehingga apa? Sehingga kebijakan-kebijakan mereka itu banyak yang mirip-mirip ya. Apa sih kebijakan daripada Yong Shefra? Apa sih kebijakan daripada KDM yang mirip dengan kebijakan daripada Teh Rara ini? Yang pertama itu, Kang Deddy Mulyadi itu dipuji oleh Yong Shefra ya. Karena apa? Karena banyak pengikutnya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ya, kalau kita perhatikan sekarang ini ya, di YouTube itu ada sekitar 8 juta pengikut daripada Kang Deddy Mulyadi. Itu artinya banyak orang yang mendukung Kang Deddy Mulyadi, banyak yang suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya walaupun Kang Deddy Mulyadi ini sudah lama jadi YouTuber. Kang Deddy Mulyadi itu YouTuber itu sudah puluhan tahun guys ya. Sekitar 10 tahun yang lalu ya. Kang Deddy Mulyadi merintis channel YouTube. Tapi terkenalnya baru 4 sama 3 tahun terakhir ini ya. Kang Deddy Mulyadi viral baru-baru ini sebenarnya ya. Tapi dulu Kang Deddy Mulyadi sudah bikin channel YouTube. Kemudian Yong Shefra itu salut banget dengan Kang Deddy Mulyadi karena banyak pengikutnya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa pengikut daripada Kang Deddy Mulyadi banyak? Apa alasannya? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, pengikut daripada Kang Deddy Mulyadi ini orang-orang yang sangat luar biasa gitu, sangat militan ya. Kenapa banyak pengikut Kang Deddy Mulyadi ini wanita ya. Jadi yang saya perhatikan itu ya, pengikut daripada KDM ini adalah wanita, banyak banget wanita. Apa alasannya? Alasannya itu karena kalau saya perhatikan itu ya, konten-konten daripada KDM ini kita bisa ketawa nonton video KDM, kemudian kita bisa menangis gitu ya di saat yang bersamaan. Ada dramanya gitu. Sehingga disukai oleh wanita-wanita. Mirip-mirip seperti kita nonton film gitu ya. Kalau saya perhatikan, kita bisa ketawa, kita bisa nangis ya. Jadi ada ketawa dan nangis. Itu yang bikin channel YouTube daripada Kang Deddy Mulyadi ini rame, diserbu oleh emak-emak, diserbu oleh para wanita, digandrungi oleh wanita. Bahkan banyak banget ya wanita yang
pengen jadi istri daripada Kang Deddy Mulyadi ini ya. Itu yang bikin Yong Sepra sedikit cemburu ya. Karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi ini digandrungi oleh wanita. Kemudian tidak hanya itu. Kenapa Kang Deddy Mulyadi ini banyak pengikut gitu ya? Karena ada nilai gitu ya. Kalau kita nonton channel daripada YouTube Kang Deddy Mulyadi ini, kita ada nilai gitu ya. Walaupun tidak ada giveaway gitu ya. Ada nilai ya, kita bisa belajar dari kisah-kisah konten Kang Deddy Mulyadi ya. Kemudian kita bisa melihat apakah Kang Deddy Mulyadi itu kerja atau tidak. Itu kan semacam dokumentasi ya. Ada banyak manfaat ya. Ternyata kalau seorang pemimpin itu jadi YouTuber ya. Jadi salah satu pemimpin paling banyak followernya di YouTube itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau Kang Deddy Mulyadi nanti jadi presiden, Kang Deddy Mulyadi pemecah rekor ya. Salah satu YouTuber jadi presiden. Menurut kalian gimana? Cocok nggak sih Kang Deddy Mulyadi jadi presiden walaupun dia seorang YouTuber? Menurut saya sangat cocok banget. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau pengen Kang Deddy Mulyadi itu jadi calon presiden, maka kita harus bersatu. Pendukung-pendukung daripada KDM, kita harus menyatukan barisan gitu. Kita harus merapatkan barisan. Supaya apa? Supaya kita dukung Kang Deddy Mulyadi calon presiden tahun 2009. Makanya yang nonton video ini harus buruan subscribe. Karena apa? Karena kita akan menekan Kang Deddy Mulyadi calon presiden. Ya, dugaannya, rumornya ada yang mengatakan bahwa KDM ini nggak mau jadi calon presiden. Karena apa? Karena dia satu partai dengan Pak Prabowo. Ada rumor yang mengatakan seperti itu. Tapi menurut keyakinan saya, Kang Deddy Mulyadi bisa pindah partai kok ya. Partai yang lain ya. Partai seperti misalnya Nasdem ya. Bisa pindah ke Golkar ya. PKB, P3, ada banyak partai ya, PSI dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalnya ini nggak ada yang mencalonkan KDM menjadi presiden ya bisa partai lain ya. Menurut kalian gimana? Apakah KDM ini cocok jadi presiden atau tidak? Kalau kalian setuju, silahkan subscribe channel ini. Apa sih keuntungan kalau Kang Deddy Mulyadi jadi presiden? Keuntungan yang pertama itu, maka mantannya akan menyesal. Ya, baik mantan istri maupun mantan pacarnya. Itu kalau saya perhatikan, mantan yang menyesal. Kemudian yang kedua itu, kebijakan-kebijakan daripada KDM ini akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya warga Jawa Barat. Jalan-jalan akan mulus ya. Kemudian kebijakan-kebijakannya itu akan diterima oleh masyarakat Indonesia, akan dinikmati ya. Apa sih kebijakan yang paling menguntungkan daripada KDM ini? Menurut saya pribadi ya, kalau ada orang yang sakit ya, pasti ditolong sama KDM. Kalau ada orang yang mau berobat, ya nggak punya duit berobat, pasti ditolong. Banyak ya orang yang ditolong oleh Kang Deddy Mulyadi tanpa dipublikasi. Cuman yang jadi kelemahan daripada KDM ini, kalau dia calon presiden itu akan dikata-katain jadi pemimpin klinik gitu ya. Seperti misalnya ya, contoh ya, Kang Deddy Mulyadi itu kan biasa menggunakan ritual-ritual seperti ritual kereta kencana. Itu yang jadi kelemahan daripada Kang Deddy Mulyadi ya. Tapi menurut saya pribadi itu bukan kelemahan. Kereta kencana itu kan di Jogja juga ada kok. Kenapa orang Jogja nggak dimarahin gitu ya? Raja Jogja itu punya kereta kencana guys. Kenapa cuma KDM yang dimarahi gitu? Apa alasannya? Apakah karena di Jawa Barat itu ya nggak boleh seperti itu? Apakah karena Jawa Barat itu sudah mayoritas budaya Arab gitu ya? Kalau saya perhatikan di Jawa Barat itu sudah mengarah-arah ke budaya Arab. Apakah ini alasannya atau tidak? Tapi kalau saya perhatikan pendukung daripada Kang Deddy Mulyadi itu sangat mendukung ya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Karena itu kan nggak merugikan orang lain ya. Kalau dia misalnya bikin kereta kencana, itu kan merugikan, kalaupun merugikan dirinya sendiri, bukan merugikan orang lain ya. Tapi kalau korupsi, kalau kebijakan dikorup ya, kemudian makan duit rakyat, maka warga Konoha itu akan diam aja gitu ya. Harusnya kita harus meributkan yang namanya korupsi. Kalau ada kasus korupsi itu kita harus angkat gitu ya. Bukan didiemin gitu. Menurut kalian gimana? Apakah ini masuk akal atau tidak? Kenapa sih di Konoha itu kalau misalnya nih ada kasus korupsi kita diam. Kita mah nggak ada urusan ya. Ngapain kita urusin? Itu kan bukan urusan kita. Itu urusan kita guys. Itu urusan publik. Kenapa masalah kereta kencana gitu ya, kemudian melakukan ritual-ritual yang ya seremonial-seremonial itu yang dikritik oleh para haters atas Kang Deddy Mulyadi. Emang itu merugikan orang lain? Enggak kan? Enggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Menurut saya pribadi ya,
menurut keyakinan saya, Yong Sefra juga nggak jadi masalah kok dengan, ritual-ritual seperti ini, kan nggak merugikan orang lain ya. Yong Sefra itu orang yang sangat-sangat toleransi guys, sangat-sangat toleransi. Ya walaupun dia dari keluarga yang sangat-sangat Islami sekali, tapi sangat-sangat toleransi ya. Bahkan dia bergabung dengan partai DAP itu, sementara di DAP itu mayoritas Kristen, mayoritas beragama Nasrani ya, tapi mereka bisa berkolaborasi ya. Jadi ini menurut saya pribadi ya nilai plus daripada Yong Sefra. Yong Sefra itu sangat salut dengan Kang Deddy Mulyadi karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi itu orang yang sangat-sangat luar biasa, orang yang sangat-sangat jenius gitu ya, orang-orang yang sangat bisa memimpin masyarakat Jawa Barat untuk ke depannya. Ya, mohon maaf ya bagi warga Jawa Barat. Ya, menurut saya Kang Deddy Mulyadi itu harus jadi presiden ya. Kalau dia jadi presiden, dia akan memimpin Jawa Barat juga gitu ya. Tidak meninggalkan Jawa Barat juga ya. Jadi jangan Kang Deddy Mulyadi itu sampai 2 periode. Cukup 1 periode aja lah ya. Langsung jadi presiden. Oke, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya pecinta KDM. Salam KDM Presiden.